Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada perdagangan hari ini, Rabu 15 Desember 2021, IHSG ditutup naik 10,620 poin atau menguat 0,16% ke level 6.626,257. Berdasarkan data, volume transaksinya tercatat sebesar 214 juta lot saham atau setara sekitar 12,7 triliun. Ada peningkatan dari jumlah volume sekaligus value transaksi IHSG pada perdagangan hari ini, dan sejauh ini seharusnya IHSG masih oke. Kita masuk ke sektoral. Sektor-sektor di IHSG ditutup beragam dengan penguatan tertinggi didorong oleh IDX Finance, diikuti IDX Industri dan IDX Cyclical. Sedangkan di tengah penguatan IHSG hari ini, sektor yang melemah dalam ada IDX Teknologi. Berdasarkan value, saham-saham yang menguat pada hari ini ada Adro, Arto, BBRI, ASII, MDKA, BMRI, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan di tengah penguatan IHSG hari ini ternyata ada juga saham-saham yang melemah, diantaranya Telkom, BRMS, BBYB, hingga Bukalapak. Lalu ada juga saham yang ditutup flat, ada BBCA, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net buy di pasar reguler sebesar 179,4 miliar. Saham-saham yang banyak dibeli asing di tengah penguatan IHSG hari ini ada BBRI, Arto, Adro, MDKA, ESA, BBCA, MTK, ASII, hingga Bevin dengan value yang bisa kalian lihat sendiri. Lalu saham-saham yang ternyata dijual asing di tengah penguatan IHSG hari ini, yang paling tinggi ada Telkom, terus diikuti BRMS, BBYB, BBNI, PTBA, hingga Bukalapak dengan value transaksi yang bisa kalian lihat sendiri, dan saham-saham lainnya yang juga dijual oleh asing. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di 6.662. Namun sayang, pada akhir perdagangan ternyata IHSG mendapatkan tekanan jual hingga kembali ke harga 6.626. Jadi sejauh ini IHSG masih tertahan di sekitar area support di 6.615 hingga 6.620 ini. Untuk volume transaksinya di sini cukup oke karena ditutup lebih tinggi dibandingkan volume transaksi pada perdagangan sebelumnya. Lalu untuk di seluruh market, asing masih membukukan net sell, tapi untuk di pasar reguler bagusnya asing membukukan net buy. Untuk RSI di sini kembali mengarah ke atas, tapi harus tetap waspada karena sejauh ini masih dalam tren yang turun karena membentuk lower low dan higher low. Lalu di sini ada MACD yang terlihat mengarah ke bawah dan histogram merah lebih besar di bentuknya meskipun tipis. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk hari esok? Karena IHSG hari ini masih tertahan di support di sekitar 6.620 ini, ada kemungkinan besok akan menguji support ini. Apabila support ini masih bisa jadi tahanan kuat, tentu area resisten yang akan diuji di 6.665 ini. Jadi kemungkinan masih akan berkonsolidasi dahulu. Tapi apabila ditutup di bawah 6.615 hingga 6.620 ini, harap waspada karena kemungkinan IHSG akan membentuk lower high baru. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai analisis saham pilihan pertama dari IDX non cyclical, ada Budi Strange and Sweetener dengan kode saham Budi. Budi ini termasuk ke dalam saham second liner, market capnya saat ini sekitar 823 miliar dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, Budi ditutup naik 8 poin atau menguat 4,57% ke harga 183, di mana harga penutupannya ini ternyata di atas rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini terlihat mulai keluar dari saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Budi ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1 small akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini Budi ditutup menguat. Penguatannya cukup solid karena harga tertingginya merupakan harga penutupannya.
Untuk volume transaksi sayangnya masih belum ramai. Lalu ada Bandar yang di sini terlihat mengakumulasi kembali saham ini. Lalu ada asing yang terlihat mulai keluar dari saham ini. Lalu ada RSI, sejauh ini masih mengarah ke atas dan masih oke. Lalu ada MACD yang terlihat sudah melakukan golden cross. Lalu bagaimana trading plan untuk saham ini? Investor atau trader bisa membelinya di harga penutupannya saat ini di 183 atau menunggu saham ini pullback di sekitar harga 180. Level stop loss di 167 dan target take profit terdekat ada di 194. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,08. Standar potensi kerugian hampir sama dengan keuntungannya. Tapi di tengah ketidakpastian market seperti ini, ada baiknya kita bisa melirik saham-saham second liner, dan ini adalah salah satu saham yang bisa dilirik. Perlu diperhatikan di sini area beli bisa di sekitar harga 180 atau cicil beli di harga penutupannya saat ini. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 167. Target take profit terdekat ada di 194. Tentu hal itu bisa tercapai ketika 185 ini telah dijebol. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Dan apabila 194 ini bisa ditembus, maka target selanjutnya bisa sampai ke 220. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari ADX Finance ada sektor consumer financing, yaitu BFI Finance Indonesia Tbk dengan kode saham BEFIN. BEFIN ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 16,6 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini BEFIN ditutup naik 40 poin atau menguat 3,98% ke harga 1045, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Tapi sayangnya di sini untuk transaksinya ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi bagusnya di sini asing terus mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari BEFIN. Kita mulai dari Bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini BEFIN menguat, namun di sini terlihat penguatannya terbatas di sekitar area 1045 ini, sekaligus ditutup di bawah garis trend line-nya ini. Untuk volume transaksi di sini tercatat lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya. Lalu ada Bandar yang di sini masih mengakumulasi saham ini. Lalu ada asing yang masih terus masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI di sini masih oke, masih mengarah ke atas. Tapi hati-hati karena di sini masih belum bisa membreakout lower high-nya ini. Lalu ada MACD yang masih mengarah ke atas dan histogram hijau di bentuknya. Sejauh ini MACD-nya oke karena membentuk higher low, tapi tidak diikuti oleh pembentukan higher low dari pergerakan harga sahamnya. Oke, kita masuk ke trading plan dari BEFIN. Dalam waktu dekat BEFIN akan membagikan dividen sebesar Rp7 per lembar saham pada tanggal 17 Desember nanti. Nah, di sini perlu diperhatikan karena akan membagikan dividen, maka ada kemungkinan dividen trap akan terjadi. Maka dari itu perlu diperhatikan terlebih dahulu di sini. BEFIN akan menarik dan seharusnya kita bisa mengklaim dividen yang diperoleh dengan membeli saham ini ketika BEFIN berhasil membreakout tren turunnya ini. Jadi perlu diperhatikan apabila BEFIN ditutup di atas harga 1045 ini, kemungkinan BEFIN akan sangat oke dan kita layak untuk mengkoleksi saham ini sekaligus mendapatkan dividennya. Maka dari itu trading plan akan bekerja ketika 1045 ini harus di breakout terlebih dahulu dan harga penutupan berada di atas 1045 ini. Apabila area sekitar 1045 sampai 1050 ini ditembus, maka seharusnya BEFIN ini jadi menarik.
kita asumsikan entry price nya di 1050 dengan catatan garis trend turunnya ini harus di breakout terlebih dahulu agar trading plan ini dapat kita jalankan. Untuk target take profit terdekat di 1080 hingga 1120 dengan level stop loss di 1020. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1 standar. Apabila pada saat tanggal kumdat Bovin tidak ditutup di atas harga 1045 sampai 1050 ini, maka Bovin masih belum membreakout tren turunnya ini dan seharusnya kita masih belum bisa mengkoleksi saham ini karena kemungkinan akan terjadi dividend trap juga. Tapi apabila 1045 sampai 1050 ini di breakout, maka kita bisa menjalankan trading plan ini. Tentu level stop loss pun menjadi kita sesuaikan di 1020 dan target take profit terdekat di 1080. Dan tentu saham ini akan lebih menarik ketika 1080 ini bisa di breakout. Level selanjutnya yang akan diuji tentu di sekitar 1185, bahkan hingga harga all time high yang pernah dibuatnya di sekitar 1230. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Cyclical ada Integra Indo Kabinet Tbk dengan kode saham Wood. Saat ini Wood sudah mencapai saham second liner karena market capnya saat ini sudah mencapai 5,1 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada hari ini Wood ditutup naik 15 poin atau menguat 1,89% ke harga 805, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat ternyata lebih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Tapi sayang di sini asing terus membukukan net sell pada saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Wood. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini Wood ditutup menguat, namun sayang penguatannya terbatas di resisten 805. Untuk volume transaksinya sendiri di sini masih kurang oke. Lalu ada bandar yang terlihat masih mengakumulasi saham ini, tapi sayang di sini asing tercatat masih membukukan net sell. Untuk RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini masih oke. Lalu ada MACD yang ditutup naik juga. Histogram hijau lebih tinggi pun dibentuknya pada perdagangan hari ini. Lalu bagaimana trading plan untuk Wood? Karena volume transaksi masih kurang mendukung, jadi alangkah baiknya kita menunggu konfirmasi apakah besok akan membreakout 810 ini dengan volume tinggi atau tidak. Apabila masih lesu, ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Jadi alangkah baiknya kita menunggu saham ini turun di harga 780. Harga pembelian 780. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 745 dan target take profit terdekat di 885. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:3. Sangat menarik. Potensi kerugian sekitar 4,49%. Area beli di sekitar area merah ini. Apabila takut ketinggalan bisa cicil beli di sekitar harga penutupannya hari ini yaitu 805 dan target take profit terdekat di 885. Tentu hal itu bisa tercapai ketika pertama harus membreakout 810 terlebih dahulu, lalu kedua membreakout 830. Disclaimer on ya guys.